Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Teknologi kelas 12. Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa merasakan segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita, yang terutamanya itu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Sehingga pada hari ini dengan nikmat kesehatan tersebut kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Marilah kita belajar untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmat dariku, maka akan aku tambahkan, akan aku berikan nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat dariku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu masih tentang keadaan manusia di hari kiamat. Setelah 2 minggu kemarin kita mempelajari tentang fungsi beriman kepada hari akhir, macam-macam kiamat, dalil-dalil tentang hari kiamat, tanda-tanda akan terjadinya kiamat, serta hikmah beriman kepada hari kiamat. Dan pada hari ini Bapak akan melanjutkan membahas yang nomor 6, yaitu beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, langsung saja yang nomor 6 ini, yaitu beberapa peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Apa saja peristiwa tersebut? Yang pertama, Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'as adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di alam dunia. Pada hari kebangkitan atau Yaumul Ba'as, semua manusia yang mati, baik karena kematian biasa, karena musibah kebakaran dan lain sebagainya, karena pesawat jatuh, atau yang mati dan hancur serta hilang jasadnya, semua akan dibangkitkan dan tidak akan terlewat meskipun hanya seorang saja. Jadi peristiwa pertama yang akan terjadi setelah hari kiamat itu disebut Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Sebelum manusia dibangkitkan, keadaan manusia itu sudah memasuki alam barzah, sudah dalam keadaan yang tanpa nyawa atau mati.
Nah, ketika manusia sudah mati, maka Allah akan bangkitkan kembali dari alam barzah. Diceritakan dalam beberapa keterangan, ketika manusia dibangkitkan dari alam barzah untuk digiring menuju alam mahsyar, maka perwujudan manusia beraneka ragam. Apa saja wujud manusia yang pada saat dibangkitkan tersebut? Yang pertama, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Mereka itu selama di dunianya adalah orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya, baik dengan perkataan maupun tingkah lakunya, sehingga para tetangganya tidak nyaman jika bertemu dengannya. Jadi golongan pertama wujud manusia ketika dibangkitkan dari alam barzah itu mereka yang tidak memiliki kaki dan tangan. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika hidup di alam dunia itu suka menyakiti hati tetangganya sendiri. Hal ini seringkali terjadi, ya. Banyak di antara mungkin tetangga-tetangga kita, ya, ada yang sering memamerkan barang-barang mewahnya dengan tujuan untuk menyakiti hati tetangga kita yang tidak punya, gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Harusnya kita itu dengan tetangga hidup rukun, saling berbagi, saling berbaur, bukan sebaliknya, selalu menghina dan mencela tetangga sendiri. Ketika punya kebahagiaan, dia tidak pernah berbagi kebahagiaan dengan tetangganya. Ketika punya makanan yang enak, yang nikmat, yang lezat, tidak pernah bersedekah kepada tetangga yang miskin, yang tidak punya. Jangan seperti itu. Yang namanya tetangga, ya, ketika kita masak makanan yang enak, minimal mereka mencium aroma baunya itu. Jangan sampai ketika mereka mencium aroma nikmatnya, kita tidak memberikan makanan yang kita masak itu. Kasihan, gitu kan. Banyak tetangga kita yang tidak punya. Alangkah lebih baiknya ketika kita punya rezeki yang lebih, silahkan berbagi dengan tetangga, bukan sebaliknya selalu menghina dan mencela tetangga. Jangan sampai nanti kita dibangkitkan dari alam barzah itu tidak memiliki kaki dan tangan. Ini tanda atau ciri, ya, nanti akan celaka di akhiratnya. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menyerupai babi. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang suka melalaikan sholat, padahal suara azan telah memanggil dengan lantangnya. Bahkan teman mereka pun telah mengingatkan, namun mereka tetap mengacuhkannya. Golongan kedua, ketika manusia dibangkitkan dari alam barzah itu, wujudnya berubah menjadi wujud babi. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang sering melalaikan sholat. Ingat, ya, melalaikan sholat. Orang-orang yang sering melalaikan sholat itu nanti ketika bangkitnya akan menyerupai babi. Segini, ya, melalaikan, apalagi mereka yang meninggalkan. Jadi betapa pentingnya ibadah sholat ini, sampai-sampai orang yang melalaikan pun wujudnya berubah menjadi wujud babi, apalagi yang sering meninggalkan. Jadi sebagai umat Islam sudah sewajarnya, ya, sudah sepatutnya kita melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita. Ya, minimal kita melaksanakan sholat lah. Ketika azan berkumandang, alangkah lebih baiknya kita langsung bergegas ke masjid, ambil air wudhu. Jangan lalai.
Ketika azan berkumandang kita masih santai-santai, masih duduk-duduk, bahkan masih beraktivitas di lapangan, di pasar. Tinggalkan semua pekerjaan, ayo kita ke masjid sama-sama tunaikan sholat. Jangan sampai kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai dalam sholat, sehingga nanti ketika bangkit dari alam barzah itu menyerupai babi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Golongan yang ketiga, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan perutnya seperti gunung, dipenuhi oleh ular dan hewan-hewan berbisa lainnya, seperti kalajengking dan sejenisnya. Golongan ini adalah orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan melakukan berbagai cara untuk tidak mengeluarkannya. Nah, ini pun sering sekali ya orang itu malas untuk mengeluarkan zakat padahal ia mampu. Kalau di Karawang ya itu orang-orang yang punya sawah itu wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama. Jadi yang namanya zakat itu sudah ada ukurannya. Misalkan petani yang punya sawahnya hektaran gitu ya, ketika panen dia dapat puluhan ton, itu dari sekian ton ada ukurannya. Jadi ketika mengeluarkan zakat jangan semaunya sendiri, harus sesuai dengan aturan agama Islam. Nah, jadi masih banyak sekarang ya orang-orang yang beranggapan bahwa zakat itu tidak wajib. Padahal zakat ini termasuk ke dalam rukun Islam. Jadi sangat wajib. Nah, ada satu keterangan yang menjelaskan ketika kita tidak mengeluarkan zakat, ini yang mampu ya. Ketika kita tidak mengeluarkan zakat padahal kita mampu, nanti harta yang tidak dikeluarkan zakat tersebut akan menyerupai ular yang besar yang melilit tubuh kita. Ular tersebut memiliki kepala 7 dan terus mematuk wajah kita. Jadi sekian banyak harta yang tidak kita keluarkan zakatnya, maka semakin besar ular yang melilit badan kita dan mematuk wajah-wajah kita. Ini sangat mengerikan ya. Jadi kita belajar ya, mulai dari zakat gaji kita sisihkan untuk mereka yang tidak punya, yang tidak mampu. Misalkan kita punya usaha kecil-kecilan, ya kita keluarkan zakatnya supaya rezeki kita itu berkah. Nah, jadi zakat ini membersihkan rezeki sebetulnya, membersihkan hasil usaha kita supaya usaha kita diberikan kelancaran ke depannya dan tidak mengalami kemacetan dalam urusan rezeki. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk bersedekah, terutama berzakat kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Harus dermawan. Selanjutnya, golongan orang yang ketika dibangkitkan dari alam barzah itu golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan kembung. Badan mereka mengeluarkan bau yang sangat busuk, bahkan lebih busuk dari bangkai. Mereka ini adalah golongan orang yang gemar melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa ya, ketika kita melakukan maksiat itu tidak ada yang memantau kita. Walaupun tidak ada orang yang melihat, ingat ada Allah yang senantiasa melihat kita. Dimanapun kita bersembunyi ya, Allah tetap mengetahui perbuatan kita. Ada 2 malaikat di kanan dan di kiri kita yang selalu mencatat amal-amal perbuatan kita.
Jadi jangan hanya takut kepada manusia, justru takutlah kepada Allah ketika kita akan melakukan maksiat. Ketika kita sudah takut, ya minimal malu kepada Allah, ketika kita akan melakukan maksiat, maka kita tidak jadi melakukan hal tersebut karena kita sadar bahwa Allah melihat perbuatan kita. Nah, jadi golongan yang keempat ini dia nanti bangkit dari alam kubur dengan perut yang kembung, yang buncit, yang mengeluarkan bau yang sangat busuk, bahkan lebih busuk dari bangkai. Inilah orang-orang yang suka bermaksiat dengan sembunyi-sembunyi. Contoh seperti pemuda dan pemudi sedang pacaran, cari tempat yang sepi kan gitu. Dia merasa gitu kan, kalau di tempat yang ramai itu malu mungkin ya untuk cipika-cipiki gitu kan. Makanya dia cari tempat yang sepi, disitulah mereka melakukan kemaksiatan. Ingat ya, ada Allah yang selalu memantau perbuatan kita. Nah, selanjutnya yang kelima, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menjungkir balikan kepala mereka dengan posisi kaki mereka ada di atas kepala mereka. Mereka adalah golongan orang-orang yang sering berbuat zina kemudian mati dalam keadaan belum bertaubat. Jadi gimana tuh ya? Ketika bangkit dari alam kubur, kepalanya di bawah, kakinya di atas, jadi jungkir balik jalannya itu. Jadi manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, dari alam barzah untuk digiring ke alam mahsyar. Jadi bagaimana kita mau sampai dengan cepat kalau kita berjalan dengan kepala di bawah, kaki di atas kebalik. Jadi lambat gitu ya. Jadi kesulitan nanti. Nah, makanya jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Janganlah kamu dekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk bagi kamu. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Jadi zina ini perbuatan yang sangat keji. Nah, makanya jangan coba-coba kita untuk mendekati zina. Jadi hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada zina, kita jauhi. Contohnya seperti apa? Pacaran. Jadi pacaran ini adalah sarana ya, sarana untuk setan menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia kepada perbuatan zina. Awalnya memang malu-malu gitu kan, karena masih PDKT-an, ngobrol pun masih lemah lembut. Tapi semakin akrab, semakin dekat sudah berani gitu kan, pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan. Semakin lama lagi bukan hanya pelukan ya, lebih dari itu mereka akan berani melakukan karena mereka sudah merasa sangat dekat. Jadi jangan punya pikiran, saya mah pacaran nah cuman mau hiburan aja. Tidak bisa seperti itu. Justru itulah proses awal kita akan terjerumus kepada perbuatan zina. Seperti yang Bapak ucapkan tadi, awalnya memang tidak ada niat untuk berzina, tapi ketika ada kesempatan berdua-duaan dengan pacar, di situ setan akan masuk dan menghasut agar melakukan zina. Ingat, setan itu cerdik. Jangankan kita yang imannya itu lemah. Ingat ya, bapak kita Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga ya, akibat apa? Akibat bujuk rayu setan. Makanya ya, kita belajar semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal ya yang bisa mendekatkan kita kepada perbuatan zina.
agar ketika kita dibangkitkan dari alam kubur nanti tidak dalam keadaan menjungkir balikan kepala kita. Selanjutnya, yang keenam, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan badannya penuh dengan penyakit kulit. Mereka adalah golongan orang yang durhaka kepada orang tua, enggan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua, bahkan sampai menyakiti hati orang tua. Ingatlah, wahai para anak-anak, ya, orang tua itu mempunyai pengorbanan yang sangat luar biasa untuk mendidik kita sampai seperti saat ini. Perjuangan orang tua sangat tak terhingga. Maka dari itu, janganlah kita menjadi anak-anak yang suka menyakiti hati mereka. Kita sayangi mereka selagi masih ada. Kita bahagiakan mereka. Jangan sebaliknya, ketika dinasihati orang tua suka ngelawan, suka ngebantah, disuruh suka bicaranya itu nggak enak sama orang tua, padahal itu nggak boleh, ya. Ingat ya, apapun yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita itu adalah hal yang mungkin terbaik untuk kita. Karena menurut Bapak tidak ada satupun orang tua, ya, yang memerintahkan anaknya itu untuk menjadi anak yang tidak benar gitu. Pasti semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Makanya kita patuhi apapun yang diperintahkan oleh orang tua, dengan catatan, ya, perintahnya itu yang baik-baik saja. Kalau disuruh yang nggak baik mah jangan gitu ya. Misalkan disuruh nyolong, jangan itu mah, ya. Tapi gak bakal ada lah orang tua yang seperti itu, ya. Nah, makanya ketika berada di rumah, ketika bersama orang tua, usahakan berbicara yang lembut-lembut, jangan suka ngebantah, apalagi ngelawan, apalagi sampai menyakiti hati mereka. Ingat, ridallah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Ketika orang tua kita murka kepada kita, jangan harap hidup kita mendapat keberkahan dari Allah, karena Allah tidak rela, Allah tidak ridho kepada kita. Makanya kita berupaya, berusaha, ya, mendapatkan ridho Allah melalui orang-orang tua kita. Mari kita sayangi orang tua kita selagi masih ada. Kita bahagiakan dengan cara kita masing-masing, ya, supaya ketika kita dibangkitkan dari alam kubur itu tidak dalam keadaan badan yang penuh dengan penyakit kulit akibat kita durhaka kepada orang tua dan sering ngelawan kepada orang tua, ya. Selanjutnya yang nomor 7, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan buta hati dan buta matanya. Gigi mereka seperti tanduk sapi, bibirnya menjuntai sampai ke dada, lidahnya menjuntai sampai ke perut, bahkan ke paha, dan juga dari perutnya keluar kotoran-kotoran. Mengerikan, ya. Jadi gak bisa kita bayangkan tuh. Matanya buta, bibirnya itu menjuntai sampai ke dada. Kalau bahasa kita mah apa ya, jebleh itu bibirnya sampai ke dada. Lidahnya menjulur keluar sampai ke paha. Udah mah jebleh, lidahnya panjang gitu ya, sangat menjijikan. Lalu siapakah mereka ini? Mereka adalah golongan orang yang gemar meminum khamr atau arak atau minuman keras tanpa memikirkan efek dari meminum arak tersebut. Jadi Bapak sering lihat, ya,
ketika lewat di jalan suka ada bekas botol minuman tuh. Mungkin bekas para pemuda ya yang ketika malam hari itu nongkrong sambil minum minuman keras. Nah, jadi buat kalian ya, baik perempuan maupun laki-laki ya, jangan sampai terbawa arus pergaulan. Jangan sampai kita bergaul dengan teman-teman yang hobinya mabuk-mabukan di jalan atau dimanapun. Kita hindari ya hal-hal seperti itu, karena dampaknya sangat besar. Arak ini bisa mengacaukan pikiran kita. Khamr itu ya bahasa Arabnya itu. Jadi khamr ini dampaknya sangat besar. Ketika kita meminum khamr, pikiran kita tidak kontrol sampai akhirnya ketika kita dalam keadaan mabuk itu tidak punya rasa malu ya, dan berani untuk melakukan sesuatu hal apapun yang kita inginkan. Jadi sungguh luar biasa ini dampaknya. Ketika kita sudah dalam keadaan mabuk, pulang ke rumah, nyamperin orang tua pun ya kita nggak kenal sama orang tua kita ngelawan gitu kan, kita marah-marah kepada orang tua, kita tidak sadar lah orang mabok gitu kan. Jadi akal dan pikirannya itu sudah kacau ketika kita dalam keadaan mabuk. Makanya jangan sampai ya kita terjerumus ke dalam hal-hal yang memang bisa memabukkan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yang nomor ke-8, mungkin ini contoh terakhir ya dari keadaan atau wujud manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh lain, namun terlalu panjang ya karena nanti akan menyita banyak waktu, sedangkan materi kita masih panjang ya. Yang terakhir, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya terang seperti bulan malam purnama, dan mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cepat secepat kilat yang menyambar. Mereka adalah golongan orang yang senang mengerjakan amal soleh dan berbuat kebaikan, menjauhi maksiat, menjaga sholat 5 waktu, dan mati dalam keadaan bertaubat. Nah, golongan yang terakhir ini adalah mereka golongan orang-orang yang nanti di akhiratnya merasakan kebahagiaan surga. Karena ketika dibangkitkan dan digiring dari alam barzah menuju alam mahsyar itu keadaannya sangat membahagiakan pula. Wajahnya terang seperti bulan purnama. Ketika golongan-golongan yang lain berbentuk babi itu kan, berbentuk hewan-hewan yang lain. Nah, golongan ini ya justru mempunyai wujud yang sangat indah, seindah bulan purnama yang menerangi malam hari. Nah, ini adalah tanda atau ciri manusia akan selamat di akhiratnya nanti. Nah, jadi golongan ini adalah mereka yang ketika di alam dunianya itu sering melakukan hal-hal yang baik, beramal soleh, menjaga sholat yang 5 waktunya, dan menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita usahakan, kita upayakan bagaimana caranya supaya ketika kita nanti dibangkitkan dari alam kubur ya tidak berwujud yang mengerikan atau yang menjijikan. Kita usahakan ketika bangkit nanti itu memiliki wajah yang seperti bulan purnama. Jadi bisa diketahui orang yang akan celaka, yang akan masuk neraka itu yang mereka golongan orang-orang yang wujudnya sudah berubah menjadi golongan yang menjijikan. Mereka yang akan bahagia di akhirat nanti ya mereka yang memiliki wajah-wajah yang bersinar dan berseri seperti bulan purnama. Nah, itu adalah contoh-contoh gambaran perwujudan manusia ketika dibangkitkan dari alam barzah untuk digiring menuju alam mahsyar.
Mudah-mudahan menjadikan motivasi untuk kita beribadah, beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti insya Allah kita akan lanjutkan ke dalam tahapan peristiwa yang akan terjadi ketika hari kiamat. Karena sekarang waktu sudah habis ya. Jadi materi hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya sehingga kita bisa menyelesaikan atau menuntaskan materi tentang hari kiamat ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ya dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul lisan usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.